Wow teman-teman, ini kayaknya gede nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dapat gede ya kan? Segede ini. Alhamdulillah. Hai semuanya, selamat datang di Mafandam Channel. Nah teman-teman, aku lagi marut kelapa. Ini kelapanya. Oh di situ ada parut ya, ada dong. Tapi parutnya kayak gini. Jadi dia macam-macam ya. Yang depan itu buat kalau orang Madura bilangnya pasa ya. Jadi kayak grated gitu. Kayak apa ya hasilnya? Kalau pakai yang itu hasilnya yang panjang-panjang kayak gini. Nah itu. Terus yang ini parut. Jadi hasil kelapanya ya kayak kelapa parut. Ini juga parut. Tapi lebih besar gitu. Yang ini buat motong-motong kayak ubi gitu yang mau dibulet-buletin kayak gitu, kayak buat keripik singkong kayak gitu. Nah anyway teman-teman, hari ini aku mau buat perkedel. Kalau di sini ngomongnya kebab ya. Jadi kebabnya ini kebab vegetarian. Aku pakai panir. Panir itu keju khas India gitu. Karena aku nggak ada tahu. Kalau ada tahu itu bisa diganti dengan tahu, lebih enak sekali. Jadi kayak perkedel tahu, ada parutan kelapanya, dibumbuin bawang putih dan kemiri, bawang merah. Oh, begini rasanya teman-teman. Oke deh teman-teman, jadi setelah aku marut kelapa, aku mau bawa kalian ke kebun sayur untuk update dengan kalian keadaan sayuran saat ini. Zukini udah mulai berbuah, terus kacang polong juga mulai berbuah. Pokoknya sebentar lagi aku bisa metik-metik lagi dari kebun aku. So oke teman-teman, sekarang kita menuju ke kebun. Dan ya hari ini itu 12 derajat. Aku sekalian mau update kebun sayur, juga mau ambil kentang. Aku mau masak sesuatu habis ini, mau bikin pastel. Good afternoon. Itu suami aku lagi beberes. Oke, finish. You finish. I just want to get some. Yeah, I'm going to get some potato, and later I'm going to cut the. No, I only want to get a little bit. Suami aku, jadi aku ya ini kebunnya. Wow, meriah kebunnya teman-teman. Aku ntar mau metik ini. Ini sebenarnya brokoli, tetapi mungkin cuacanya pas kemarin tuh lagi kan 24 derajat, sekarang 12 derajat lagi. Jadi brokoli itu kayak sawi ya. Kalau terlalu panas langsung berbunga-bunga. Tuh, yuk kita tur yuk teman-teman, lihat kebun aku. Wow, honey, the potato flower really pretty.
teman-teman, jadi ini aku bebersih rumput-rumput liar dan daun yang udah tua ya, dari bayam Swiss chardnya yang merah. Jadi oke, kita dari bed ini aja ya. Jadi ini Swiss chard yang merah. Kemudian yang belakangnya ini ya, 3 baris ke sini itu beetroot. Aku udah bilang ke suami aku bahwa itu beetroot, tetapi suami aku bilang itu chard. Jadi aku masih ingat dari tahun lalu, kalau chard itu dia bercahaya gitu ya, shiny daunnya. Kalau beetroot dia itu dull, lebih gimana ya, lebih kusam gitu, jadi nggak cerah warna ininya, warna daunnya gitu. Dan sekarang karena udah agak gedean, kelihatan deh ada buahnya kan. Nah itu berarti beneran nih ini beetroot ya kan gitu ya. Alhamdulillah, ini nanti tinggal dicabut, diarangin gitu teman-teman, jadi tanam untuk biar berjarak, karena kan umbi beetsnya biar gede-gede. Oke, kemudian ya setelah beetroot, ini buncis rambatnya, buncis yang tidak merambat sudah mulai berbunga ya. Kemudian ini sayur roket, jadi sayur roket ini kayak keniker ya, juga udah lebat banget. Kemudian ini bibit dari brokoli ya, kalau kita beli bijinya itu namanya brokoli, tetapi kita dapatnya kayak gini. Mungkin karena cuaca kemarin itu 24 derajat gitu beberapa minggu, jadi langsung bersit langsung berbunga, nggak numbuh ininya, jadi kayak sawi gitu deh teman-teman. Kemudian ini buncis juga, jadi kita punya buncis yang udah mau mulai berbuah, kemudian baru tanam juga supaya selalu ada yang kita petik kayak gitu. Kemudian ini Swiss chard yang kuning, kalau tadi itu kan yang merah ya, ini yang kuning juga lumayan. Ntar aku mau beberes juga ya, daun-daun yang udah tua waktunya dicabut, dipotong maksudnya, terus rumput-rumput liarnya harus dicabut juga. Kemudian ini juga buncis, ini beetroot. Nah yang ini beetroot, soalnya aku ingat ini beetroot, jadi kan dijarakin gitu numbuhnya. Kemudian ini yang kemarin aku bilang ini brokoli, dan ya aku mau metik, terus kata suami aku biarin dulu, akhirnya cuman dibiarin 2 hari udah jadi bunga-bunga, dan ini wangi banget, ya udah biarin aja. Kemudian yang ini bayam ya, jadi ini bukan bayam Indonesia. Kalau bayam Indonesia itu di sini disebut amaran, ini tree spinach, jadi pohon bayam yang konon di keterangannya ini akan lebih tinggi dari aku, dan ini udah bisa dipetik. Nanti aku juga mau panen ya, tetapi sekarang aku kasih kalian tur dulu. Dan ini seledri juga aku ntar mau tebas, belakang juga seledri, dan juga ada parsley dan kucai ya. Nanti aku akan tebas semua biar dia numbuh yang baru lagi. Kemudian bed yang sebelah sini ya, semuanya ini udah mulai merambat ya, udah mulai merambat. Oke, ini banyak sekali karena memang tahun ini udah aku bilang sengaja kita tanam lebih banyak supaya kita lebih bisa berbagi lebih banyak lagi. Oke, yang ini nih buncis rambat yang hijau. Kemudian ini buncis rambat yang ungu ya, jadi dia batangnya ungu, dia buncis rambat juga tapi yang ungu. Dan di depannya sama suami aku ditanemin lagi ini buncis rambat yang hijau, jadi bisa ditanam 2 kalau kayak gini ya teman-teman, biar hasilnya lebih banyak. Oke, ini udah. Sekarang yang sebelah sana, oke. Oke teman-teman, ini adalah koro, kacang koro, dan ternyata aku setiap lewat kok wangi ya, aroma apa gitu. Ternyata aku cium ini semerbak mewangi gitu.
nggak kayak melati tapi pokoknya ada aromanya gitu. Jadi ini kacang koro ya, udah lebat banget bunganya, nanti pasti buahnya juga bakal lebat nih insya Allah. Kemudian di belakang koro ini yang merambat, rambatannya yang hitam seperti itu kacang polong sudah mulai berbuah tuh. Ini enak banget teman-teman, bisa mulai dipetik kalau kita sukanya yang masih muda kayak gini karena rasanya manis gitu. Ini ada dua ya, dua baris, sebaris ini sebaris sana, dan udah bener-bener lebat banget nih ya. Oke, kemudian di belakangnya coba lihat teman-teman ya, ini luar biasa banget. Tahun ini kita tanam kentang, ini menkop, kentangnya kentang kuning, kulitnya tuh warna kuning gitu, bukan yang warna merah kayak tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh warnanya merah dan bunganya tuh putih, yang ini kita dapat warna bunganya yang ungu, terus tengahnya kuning, cantik banget teman-teman. Ini menkop, jadi ini masih sekitar 3 bulanan ya, baru panen. Oke, kemudian yang ini kentang new potato ya, udah minggu depan udah waktunya dipanen ini teman-teman, soalnya udah mulai roboh, terus bagian bawahnya juga udah mulai menguning gitu ya daun-daunnya. Dan memang kemarin kan aku sempat nyabut juga ya, dan hari ini juga aku mau ngambil sedikit mau buat isian pastel. Oke, kalau tadi dari sana, sekarang kita pindah ke kebun yang kotak ini. Jadi dari sini ini daun leek ya, itu ada tulisannya leek. Jadi leek itu kita selalu tanam dari biji pas di musim semi, kemudian nanti agak gedean di summer ya kita jarangin, kita kasih jarak itu. Nah musim dingin kita sudah bisa pakai sayurnya gitu. Jadi ini sayur khusus musim dingin. Kemudian yang ini ya sama ya, brokoli, karena cuaca panas akhirnya dia jadi berbunga, nggak jadi brokoli. Sebenarnya ini memang brokoli yang batangan gitu teman-teman, bukan yang bulat ya. Dan ya di belakang brokoli ada mangstut atau kacang polong lagi. Jadi kita sistem menanamnya selalu seperti itu. Kalau sudah ada yang mulai berbunga, kita juga mulai lagi dengan yang baru tanam. Jadi ketika yang berbunga itu selesai, nanti masa berbuahnya yang ini nerusin. Jadi kita selalu punya sayuran dari kebun gitu. Oke, kemudian di belakang ini juga pohon bayam ya, sama kayak yang tadi. Dan seperti yang kalian lihat, yang tadi itu udah siap petik, udah tinggi, udah besar-besar. Yang ini masih kecil. Begitu juga yang ini ya, yang ini juga beetroot ya, sebagian beetrootnya masih kecil-kecil, yang tadi juga udah gede kayak gitu. Jadi biar selalu ada sepanjang ya musimnya masih bisa memungkinkan gitu. Kemudian yang ini buncis. Oke, ini buncis rambat tetapi dia buncisnya yang gepeng ya. Kalau tadi itu buncisnya yang bulat-bulat, ini yang gepeng. Kemudian yang ini buncis Inggris. Jadi di sini namanya runner beans. Aku yang ngasih nama buncis Inggris karena aku nggak tahu bahasa Indonesianya, tetapi dia semacam buncis, cuman dia lebih panjang dan gepeng gitu. Jadi beda macamnya. Dan memang ini kebanyakan tanam numbuhnya di Inggris, di Belanda aja nggak ada gitu kata suami aku. Oke, kemudian selanjutnya adalah pohon bawang merah ya. Tuh kalau bawang merah tuh bergerombol gitu karena bawangnya nanti juga numbuhnya bergerombol ya kan, dan daunnya lebih banyak. Ini masih lama lah ya teman-teman, paling itu awal musim gugur itu baru panen. Kemudian yang ini ya yang numbuhnya satu-satu gini, ini bawang bombay. Jadi kalau bawang bombay itu bibitnya satu dan numbuhnya juga satu. Kalau bawang merah bibitnya satu, dia numbuhnya banyak ya, bergerombol, udah kelihatan tuh gerombolannya. Oke. So teman-teman, kalau tadi dari sini kita sekarang ke bed yang terakhir ya, ke
kebun kotak yang terakhir, yang kelima. Kita ada 5 kebun kotak. Jadi di sini tanahnya itu tidak gembur, di sini tanahnya itu tanah liat atau tanah lempung. Makanya kita model jadi bed kayak gini supaya kita bisa isi dengan kotoran kuda dan kompos yang bagus dan bisa tanam tanaman dengan subur. Oke, mulai dari sini ini purple kale atau kale yang ungu ya. Nih, jadi kemarin itu kan dibantai sama siput, sama suami aku ditanam, dijarakin karena ini kan nanti numbuhnya tinggi gede gitu. Kemudian yang ini kale keriting, kale hijau ya yang biasa. Di Indonesia juga udah banyak kok yang tanam. Kemudian yang ini kale Itali ya. Kalau kale Itali itu daunnya lebih panjang-panjang nanti kalau mereka udah tinggi. Ya ini juga kale yang kale Inggris ya, kale keriting. Kemudian ini juga kale yang Italian punya, dan ya ini masih kosong. Jadi yang ini zucchini teman-teman. Oke. Ada 1, 2, 3, ada 6 pohon zucchini. Dan mereka sudah mulai berbuah. Aku nggak tahu, nggak paham juga kenapa di Indonesia perlu dikawinkan bunganya, karena kita di sini nggak pernah mengawinkan namanya bunga zucchini. Mungkin karena di sini kita punya banyak tawon atau kupu-kupu kayak gitu-gitu, jadi dibantu dengan alam ya, jadi dibantu dengan hewan-hewan yang berterbangan gitu, mungkin jadi selalu subur kalau kita tanam zucchini ya. Kalian udah kelihatan tuh, yang ini itu betina langsung jadi calon buah. Nah kalau yang bunga jantan tuh seperti ini. Nah bunga jantan seperti ini. Bunga jantan itu jadi dia nggak ada calon buahnya, langsung bunga gitu, batang terus bunga. Jadi kalau mau tahu, nah kalau ini langsung gitu ada calon buahnya kemudian bunga gitu. Jadi gak tahu kenapa di Indonesia banyak yang bilang harus dikawinin, I don't know. Aku liatin yang ini nih, lebih kelihatan ini yang betina ya. Jadi dia langsung ada calon buahnya, kenapa harus dikawinin? I don't know, ya kan? Nah coba aku lihat yang sebelah sini. Oke. Yang sebelah sini kalian bisa lihat ini batangnya itu langsung udah ada calon zucchininya, baru bunga gitu. Terus yang ini, nah, kalian bisa bedakan yang ini batang doang, bukan calon bunga, dan ini lebih gede gitu. Jadi ini yang jantan lebih bisa juga di sayur bunganya. Kalau yang ini biarkan dia jadi zucchini gitu teman-teman. Oke, semoga vlog hari ini menginspirasi kalian. Aku mau lanjut, mau nyabut kentang ya. Jadi aku cuman bawa wadah ini, jadi aku cuman mau ambil sedikit gitu loh teman-teman, gak ambil banyak. Wow teman-teman, ini kayaknya gede nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, dapat gede ya kan, segede ini. Alhamdulillah. Lagi seru, kayaknya satu lagi deh ya, udah gitu udahan ya, satu lagi cukup. Lumayan gede juga nih teman-teman, tuh kan udah cukup deh. Nah oke teman-teman, cuman 3 aja, dan oke deh aku mau lanjut ke dapur.